God would have done to return. I repeat, do not return. Go to Europa. Scene berpindah kepada si John yang sudah tua. Dia memasukkan mesin yang sudah diperbaikinya. Namun tiba-tiba ada sesuatu. Saat si John menghampiri, rupa-rupanya ada objek mirip stasiun Pangea, tapi ini mah satu gitu buledannya. Kan stasiun Pangea itu ada dua. Masih bingung ya? Kita lanjut saja ke ceritanya. Someday, anjing someday. Si Jackie dan si John mencoba mengakhiri hidupnya dengan menelan sebuah obat. Gak tahu obat apa, yang pasti bukan Thermorex. Saat akan meminum itu obat, si Jackie melihat sebuah pesawat ulang-alik. Si Jackie dan si John pun langsung bergegas menghampiri pesawat dan tidak jadi untuk bunuh diri. Dengan pakaian astronot yang memadai, si John pun langsung masuk ke dalam pesawat tersebut. Saat dicek, ternyata ada 2 orang kru yang tergeletak di sana. Namun tiba-tiba, ternyata di sana ada 3 orang. Mereka bertiga pun dibawa ke stasiun Pangea, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu dari mereka pun sadar. Ia bernama Kapten Dan Ures. Si John pun bertanya apa yang telah terjadi kepada mereka. Awalnya mereka melakukan persiapan di ISS untuk menuju ke Europa. Memiliki kru 5 orang termasuk dia. 2 jam sebelum kejadian, mereka lost kontak dengan yang di rumah atau di bumi. Dan 1 jam sebelum kejadian, mereka menerima transmisi statis. Gelombang awal itu merusak ISS dan mengakibatkan 2 kru orang tewas akibat ledakan. Kejadian-kejadian di sini tidak dijelaskan sampai si John nanya lagi apa yang telah terjadi. Namun, si Kapten Dan ini mengira si John dan si Jackie itu tahu. Scene berpindah lagi ke si John tua. Ia mencoba menyalakan mesin pesawat ulang-alik dan alhamdulillah pesawat pun menyala. Saat si John tua ini mencoba menghubungi seseorang, tiba-tiba muncul suara si Dr. Richard. Lalu muncul juga kru-kru yang sudah tidak ada. Ya emang sih ini halusinasi, cuma creepy banget gitu anjing. Akhirnya 2 kru dari Kapten Dan pun sudah sadar. Ada Thomas dan si Bagong Vincent. Kenapa Bagong? Ya kita lihat saja nanti. Lalu mereka berkeliling di stasiun Pangea. Mereka juga membicarakan tentang pasokan makanan dan oksigen di Pangea. Jackie dan John sudah mempersiapkan untuk memusatkan semua sumber daya ke stasiun 1 dan akan memutuskan stasiun 2 beberapa hari lagi. Jadi mereka semua bisa bertahan dengan merubah pola makannya menjadi 1 kali sehari, dan itu bisa bertahan sampai menuju Europa. Kusebab senang mendengar hal tersebut. Ya, mereka semua melakukan pesta kecil-kecilan untuk merayakannya. Setelah usai pesta, John dan Dane ini membicarakan sesuatu. Di saat bersamaan, si Jackie mengecek penopang hidup mereka. Saat dihitung untuk 2 orang, yang awalnya si John dan si Jackie, itu dapat bertahan berkisar 3 tahun. Tapi saat ditambah dengan kru si Kapten Dan 3 orang, total menjadi 5 orang, yaitu bertahan kisaran 1 bulan. Anjir, turun drastis Lalu si Jackie memberitahu John tentang penopang hidup mereka. Dengan adanya mereka bertiga, maka dalam 1 bulan mereka akan mati semua karena kehabisan makanan maupun oksigen. Si Jackie juga belum bisa perbaiki Pangea sebab dia belum memisahkan kedua stasiun tersebut. Jackie mempunyai akal untuk mencuri pesawat ulang-alik milik mereka dan pulang ke bumi karena Jackie berpikir bahwa putrinya itu masih hidup gitu. Mendengar perkataan si Jackie bahwa bumi itu masih ada, lalu John memanggil Kapten Dan untuk masuk ke ruangannya. John pun menyuruh Dan menceritakan semua apa yang telah terjadi seperti dia menceritakan pada si John.
Dan pun menceritakan bahwa pada saat itu ia bertugas di ISS. Seperti kita ketahui, ISS atau bisa disebut stasiun luar angkasa itu yang berdekatan dengan bumi, dan diperlihatkan dengan bumi yang hancur tepat di depan matanya. Anjir, gede banget ya. Keesokan harinya, Kapten Dan dan krunya mengetahui tentang masalah pasokan di stasiun Pangea. Pada saat makan malam, mereka membicarakan hal tersebut, namun tidak langsung ke intinya gitu. Speknya sih ya mengarah ke masalah pasokan tadi. Dan pada akhirnya, si Vincent marah sebab merasa dirinya telah dibohongi oleh si John dan si Jackie. Jackie melihat Vincent yang sedang menghasut Thomas. Pada saat bersamaan juga, si John dan Kapten Dan membicarakan masalah tersebut. Di sini, Johnny tidak bermaksud untuk membohongi mereka. Johnny juga sedang mencari solusi tentang masalah ini. Pada saat Kapten Dan memasuki ruangan, ternyata sudah ada Vincent dan Thomas di sana. Vincent membawa sebuah pisau di tangannya dan ingin mencoba membunuh Kapten Dan, namun ditahan oleh Thomas. Nah, di sini juga kita tahu bahwa dua kru Kapten Dan yang meninggal sebenarnya bukan akibat ledakan, melainkan dibunuh oleh si Bagong Vincent. Kapten Dan mencoba menenangkan Vincent, namun si Vincent malah menikam leher Kapten Dan dengan tangannya, sehingga tidak bisa berkutik dan tewas. Kan saya bilang juga apa, memang Bagong si Vincent ini. John menanyakan di mana Kapten Dan ke si Vincent, namun si Vincent hanya diam saja. Lalu John dan Jackie menuju ruangan Kapten Dan. Di sana mereka melihat Kapten Dan yang sudah tergeletak tewas. Kemudian Vincent dan Thomas datang membawa pisau. Mereka ingin menyingkirkan si John dan si Jackie agar mereka berdua bisa bertahan hidup lama. Lalu mereka berkelahi one by one, di mana si Jackie versus Vincent dan si John versus Thomas. John pun tertusuk pisau. Vincent langsung melarikan diri. Lalu Jackie segera pergi ke ruangan kendali. Dengan keadaan John yang sudah tertusuk, si Thomas mengambil kesempatan untuk kabur. Thomas melihat Jackie dan langsung mengejar, sedangkan si John yang sempat mengejar si Thomas terhenti sebab melihat si Vincent. Lalu si John pun mengejar si Vincent. Saat mencoba mengejar, tiba-tiba, aduh, mantap, euy. Di saat bersamaan, si Jackie dan Thomas sedang bergelut di sebuah ruangan. Tentu saja si Jackie kewalahan karena dia seorang wanita, dan hampir saja si Jackie meninggal. Namun si Thomas ini kepikiran dengan Kapten Dan tadi yang dibunuh oleh si jurik Vincent. Akhirnya si Thomas pun melepaskan si Jackie. Apakah si Jackie akan kabur? Oh, tentu saja tidak. Dia mengambil kesempatan untuk aduh anjing, mau Debijuna keluar, euy. Kemudian si Jackie mencari John, namun si John sudah terkapar di sana. Si Jackie pun membangunkannya. Namun pintu antara stasiun 1 dan 2 tidak dapat dibuka. Jackie mempunyai firasat bahwa Vincent akan meledakkan jembatan penghubung antara stasiun. Jadi si John harus segera mungkin menghentikan si Vincent. Benar saja, di sana sudah ada si Vincent yang akan mengakses sistem ventilasi pilot. Kemudian si John datang. John mencoba bernegosiasi dengan si Vincent. Lalu John juga memberitahu kepada Jackie bahwa si Vincent akan menyalakan sistem pemanasnya. Jackie mencoba menjelaskan bahwa kalau dia mengaktifkan sistem pemanas, maka mereka semua akan mati. Alhamdulillah, berkat omongan si Jackie, si Vincent pun mulai sadar, lalu mundur ke belakang. Dan si John pun mengambil alih komputernya. Apakah ini akan berakhir? Oh, tentu saja tidak lagi dong. Saat John ingin mematikan semua sistem, tiba-tiba Vincent langsung menarik si John dan menghantam si John. Pada saat si John terkapar, Vincent mengaktifkan sistem penghangatnya. Dan tiba-tiba
Pada saat si Jackie ingin memasuki stasiun 1 melalui jembatan penghubung, tiba-tiba muncul kobaran api di sana. Si Jackie terjebak di sana lalu memutuskan lari ke stasiun 2, sedangkan si John dan Vincent ada di stasiun 1. Api semakin membesar dan tiba-tiba meledaklah di bagian jembatan itu, yang mengakibatkan terputusnya antara stasiun 1 dan stasiun 2, dan mengakibatkan juga si Jackie dan John terpisah. John mencoba menghubungi si Jackie melalui intercom, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba datang si Vincent yang kayak zombie, anjir. Matanya eta, aduh. Melihat si Vincent, si John langsung tanpa berlama-lama membawa si Vincent ke ruangan dekompresi, yang artinya mengeluarkan si Vincent ke ruang angkasa. Inilah contoh akibat orang yang dibaikin malah kayak bangke gitu. Seketika pun si John ingat dengan kata-kata si Dr. Richard yang berbunyi, "Someday there will be only one. What are you gonna do, John? When you're the last man left alive." Namun tiba-tiba ada suara si Jackie memanggil si John. John pun bergegas menuju pesawat ulang-alik untuk menjemput si Jackie. Namun sayangnya pesawat mengalami kerusakan. Sinyal antara stasiun 1 dan 2 pun semakin jauh. Si John mencoba menenangkan si Jackie dan ia bersumpah akan membawa si Jackie kembali. Kemudian si John dan Jackie lost kontak. Nah, sampailah kepada si John 5 tahun ke depan atau si John yang tua. Di sini akan keungkap semua. Masih ingat dengan scene dimana si John ini menemukan objek mirip stasiun Pangea, tapi buladannya satu gitu. Nah, itu memang stasiun Pangea yang terputus akibat kejadian tadi. Kemudian masih ingat juga dimana scene yang si John berhasil menghidupkan pesawat ulang-alik. Ya, ini adalah lanjutannya. Si John bersiap-siap untuk menjemput si Jackie. Ia memakai baju standar astronot. Di sini kita bisa lihat ia sudah berada di tanggal 9 Juni tahun 2198. Sudah hampir 8 tahunan. Dan akhirnya kita juga bisa tidur nyenyak karena 3022 itu ternyata hari dimana ia menjadi kapten di stasiun Pangea. Kukira tahun, anjir. Pada saat si John ingin memasuki pesawat ulang-alik, tiba-tiba ia mengalami halusinasi. Ia melihat si Jackie. John tetap tenang dan yang dilihatnya itu bukanlah si Jackie. Kemudian si John langsung memasuki pesawat ulang-alik. Dan mulailah perjalanan si John menuju si Jackie. Hari demi hari ia lewati, melintasi jalur asteroid sampai geter-geter, kehujanan, kepanasan, kita nggak ada, maaf, tidur bangun, bangun tidur, dan akhirnya terlihatlah juga stasiun yang terpisah itu. Kemudian ia langsung menuju stasiun dan masuk melalui pintu darurat. Si John menelusuri semua ruangan untuk menemukan si Jackie. Saat si John menoleh ke arah pintu yang mencolok, ia berpikir pasti si Jackie ada di sana. Ia langsung menghampiri dan pada saat pintu dibuka, nggak ada apa-apa gening. Kemudian John terus melangkah dan ketemulah si Jackie yang sudah terkapar lemas di sana. Kemudian John menangis dan film pun tamat. Ending yang sangat sedih. Pengorbanan seorang laki-laki sangatlah besar kepada seorang wanita. Hai kaum hawa, Anda wajib menonton ini harusnya. Jangan film tangisan seorang istri mulu bangsat. Seolah-olah cowok gitu selalu salah. Padahal kan cowok selalu selingkuh. Oke, film ini jalan ceritanya sangat menarik dan para tokohnya juga pembawaannya mantul, terutama si Bagong Vincent yang membuat saya kesal dan membuat hancur semuanya. Pasti kesel lah kalau kalian menonton film ini.
Namun di film ini juga agak kurang gitu editannya. Pada saat si Jackie keluar stasiun, terus Dr. Richard yang terombang-ambing di luar angkasa, apalagi pada saat si Vincent dikeluarkan dari stasiun oleh si John, itu terlihat dari segi gambarnya kayak kurang aja gitu. Ya mungkin mereka udah berusaha semaksimal mungkin, jadi kita harus menghargainya. Di film ini juga banyak pesan-pesan moralnya, antara lain jangan mudah berputus asa, tetap semangat, kesetiaan, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton. Saya rekomendasiin dengan pasangan kalian. Kalau nggak punya, mungkin sama sendok dan garpu juga nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa selalu ingat pesan abang ini yang berbunyi, Ganteng dong, nyebut cewek depan gang. Oke.